Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran 3, halaman 148. Silakan disimak ya. Minggu pagi, Edo sedang membersihkan halaman depan rumahnya yang kotor. Tiba-tiba datang penjual koran langganan ayahnya memberikan sebuah koran pada Edo. Edo menerima koran tersebut dan melihatnya sekilas sebelum diserahkan kepada ayahnya. Berita utama pagi itu telah terjadi pertengkaran antar warga yang dipicu oleh persaingan dagang. Lanjut halaman 149. Edo sengaja tidak langsung memberikan koran pada ayahnya. Ia melihat-lihat koran yang baru saja diterimanya dari penjual koran. Tak sengaja pandangannya tertuju pada sebuah iklan. Ia teringat dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah beberapa hari yang lalu. Pelajaran tersebut membahas tentang iklan di media cetak. Iklan apa yang dilihat Edo? Ayo mengamati. Perhatikan iklan yang dilihat Edo pada koran. Bonus sikat gigi mini. Ini adalah iklan pasta gigi. Nama pasta giginya adalah Gigi Gen, mengurangi ngilu dalam 30 menit untuk gigi sensitif. Setelah mengamati, coba kamu jelaskan tentang isi iklan tersebut. Uraikan dalam kolom berikut. Isi iklan di atas. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Iklan tersebut berisi tentang penawaran sebuah produk pasta gigi bermerek Gigi Den. Pasta gigi tersebut berfungsi mengurangi rasa ngilu pada gigi hanya dalam selang waktu 30 menit setelah pemakaian. Pasta gigi tersebut juga melindungi gigi agar bebas dari rasa ngilu lebih lama. Lanjut halaman 140. Ayo membaca. Edo selesai melihat-lihat koran, kemudian ia segera menyerahkan koran tersebut kepada ayahnya dan kembali ke halaman. Edo bergegas membersihkan halaman hingga selesai. Setelah itu Edo mencuci kaki dan tangan, kemudian menuju ruang belajarnya. Ia ingin melanjutkan belajar tentang materi iklan yang beberapa hari sebelumnya telah ia pelajari di sekolah. Ayo simak materi iklan yang dipelajari Edo selanjutnya. Berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Misalnya iklan duka cita. Berikut adalah contoh iklan pemberitahuan pada media cetak. Nah, ini adalah contoh iklan pemberitahuan orang yang meninggal. Nomor 2, iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran atau niaga yaitu iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu, misalnya iklan barang. Lanjut halaman 141. Berikut adalah contoh iklan penawaran atau niaga. Nah, ini ada iklan burger ya. Makanan siap saji, kapanpun dimanapun selalu burger besar. Pesan antar, hubungi, ada nomor teleponnya. Nikmati paket burger super hanya 30.000. Nomor 3, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, misalnya larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain-lain. Berikut adalah contoh iklan layanan masyarakat. Percayalah, hidup ini jauh lebih indah tanpa narkoba. Lanjut halaman 142. Ayo berlatih, amatilah iklan yang terdapat dalam sebuah majalah berikut ini. Jenis iklan apakah pada gambar di atas? Apa informasi penting dalam iklan tersebut? Tuliskan pada kolom berikut. Jawabannya misalnya, iklan tersebut termasuk iklan layanan masyarakat. Informasi-informasi penting yang terdapat dalam iklan adalah mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Masyarakat juga dihimbau untuk hindari sesuatu yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Iklan di atas memberitahukan kepada masyarakat bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan. Oleh karena itu, hindari perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, terapkan sikap dan perilaku untuk saling toleransi antar sesama, saling menghargai, tidak menang sendiri, menghormati orang lain, dan selalu rukun. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Tentu akan terjadi perpecahan yang menyebabkan kehidupan terganggu dan tidak nyaman. Lanjut halaman 143. Ayo berdiskusi, buatlah
Beberapa kelompok yang beranggotakan 5 orang lakukan kegiatan berikut. Identifikasilah peristiwa-peristiwa yang tidak memedulikan persatuan dan kesatuan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, jelaskan akibat yang akan terjadi dari peristiwa-peristiwa tersebut. Yang ketiga, buatlah laporan hasil diskusi. Yang keempat, presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Ayo membaca. Persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya. Indonesia memiliki konteks persatuan bangsa. Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya, tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Beberapa sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Yang pertama, di lingkungan keluarga terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Apabila anggota keluarga selalu bertengkar dan tidak rukun, persatuan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Setiap anggota keluarga harus rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan keluarga. Pertengkaran yang terjadi di dalam sebuah keluarga karena adanya unsur keegoisan dan tidak mau mengalah satu sama lain. Kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Sebuah keluarga seharusnya memiliki tujuan yang sama untuk diperjuangkan dan dicapai bersama. Ketika satu dengan lainnya memiliki perbedaan, maka ketidakrukunan bisa terjadi secara otomatis. Kurangnya keakraban di dalam keluarga. Keakraban dalam keluarga sangat penting. Keakraban keluarga dapat menunjang persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Ketidakakraban, lanjut halaman 144. Biasanya disebabkan karena kurangnya komunikasi antar anggota keluarga. Selain itu, pertengkaran yang selalu terjadi dalam sebuah keluarga juga menjadi penyebab kurangnya keakraban dalam keluarga. Nomor 2, di lingkungan sekolah. Sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. Rasa sombong timbul karena adanya rasa bangga pada diri sendiri yang berlebihan. Rasa sombong dapat membuat kita terpisah dari teman di kelas. Rasa sombong juga membuat hubungan dengan teman sekolah menjadi renggang. Selain itu, rasa sombong juga dapat menjadikan kita orang yang tidak peduli terhadap sesama teman. Rasa sombong dan sikap tidak peduli menyebabkan tidak adanya persatuan dan kesatuan di kelas dan lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu membeda-bedakan teman. Persatuan berarti tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, seorang peserta didik dapat memilih-milih teman berdasarkan agama, suku, maupun ras. Hal ini bukan merupakan sikap terpuji dan justru bertentangan dengan Pancasila sila ketiga. Selanjutnya yaitu mengolok-olok teman. Mengolok-olok atau mengejek teman merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Mengolok-olok akan melukai perasaan dan hati teman sekolah. Mengolok-olok teman menandakan tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan yang tercermin dari seorang peserta didik. Terjadi tawuran. Tawuran biasanya berawal dari mengolok-olok teman. Akibat dari olok-olok tersebut berlanjut menjadi pertikaian fisik. Pertikaian fisik menjadi semakin serius dan dapat membuat orang lain turut merasa terluka. Tawuran dapat terjadi antar sekolah. Tawuran menandakan tidak adanya persatuan dan kesatuan. Yang nomor 3, di lingkungan masyarakat. Tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat. Tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Yang keempat, di lingkup negara. Hilangnya tingkah rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. Kehidupan sosial atau bermasyarakat membutuhkan banyak hal untuk dijalani dan dipatuhi. Misalnya, harus adanya rasa saling toleransi. Lanjut halaman 145. Dan tenggang rasa agar hubungan antar warga masyarakat dapat dipertahankan dengan baik. Namun, tanpa adanya rasa persatuan, tenggang rasa, dan toleransi mustahil dapat bertahan. Selanjutnya yaitu perpecahan bangsa. Karena setiap individu merasa memiliki kepentingan sendiri dan semakin tidak mempedulikan kepentingan orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Setiap individu pasti memiliki kepentingannya sendiri. Akan tetapi kita tidak boleh hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Kita juga harus mempedulikan kepentingan orang lain. Apabila kita tidak mempedulikan kepentingan orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan bangsa.
Selanjutnya yaitu melemahkan pertahanan dan keamanan bangsa. Salah satu penyebab melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa karena rakyat yang tidak bersatu. Ketika rakyat tidak lagi bersatu, serangan dari luar akan dengan mudah masuk ke tanah air. Serangan dari luar juga dapat memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Kamu telah mengetahui tentang sebab akibat yang timbul apabila kita tidak mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan. Untuk melatih pemahaman kamu, lakukan latihan berikut. Ayo berlatih. Nomor 1. Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya memiliki konteks persatuan bangsa. Jelaskan makna persatuan tersebut. Jawabannya misalnya, makna persatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya memiliki konteks persatuan bangsa di mana persatuan ini memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya, tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Nomor 2, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga. Jawabannya, berikut akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga yaitu terjadi pertengkaran di dalam keluarga, kurangnya kerukunan di dalam keluarga, dan kurangnya keakraban di dalam keluarga. Lanjut halaman 146. Nomor 3, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah. Berikut akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah yaitu sombong dan tidak peduli dengan sesama teman, membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman, dan terjadi tawuran. Nomor 4, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Jawabannya yaitu berikut akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain, kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan oleh masyarakat, dan tidak adanya kerjasama yang terjadi antar warga masyarakat. Nomor 5, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkup negara. Berikut akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan negara: hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat, adanya perpecahan bangsa, dan melemahnya pertahanan dan ketahanan bangsa. Setelah selesai belajar, Edo teringat berita utama yang ia baca di koran, yaitu terjadi pertengkaran antar warga akibat persaingan bisnis. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengindahkan rasa persatuan dan kesatuan yang timbul di masyarakat sering disebabkan karena masalah ekonomi. Banyak orang yang merasa masih kekurangan sehingga menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan pribadi. Padahal jika masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan tanpa harus melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Ayo membaca bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ayo kita simak penjelasan berikut. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kehidupan, seorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam sebuah kegiatan ekonomi terdapat perputaran uang. Seseorang akan mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya setelah ia melakukan kegiatan ekonomi lainnya, yaitu melakukan pekerjaan. Setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh seseorang, namun juga dilakukan oleh perusahaan, organisasi, pemerintah, bahkan negara. Kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri atas yang pertama yaitu produksi. Produksi yaitu kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Tujuan khusus kegiatan produksi yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, dan sebagai alat pemuas kebutuhan. Yang nomor 2 yaitu distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen.
Tujuan dari distribusi adalah menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Pelaku distribusi dapat memperoleh upah ataupun keuntungan dari kegiatan distribusi barang yang dilakukannya. Nomor 3 yaitu konsumsi. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan kegiatan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lanjut halaman 148. Kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup, memenuhi semua kebutuhan. Ketiga, kegiatan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan juga semakin meningkat. Diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintahan yang stabil agar kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Pemerintah yang stabil dapat tercapai jika masyarakatnya selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Ayo mencoba. Kamu telah memahami tentang kegiatan ekonomi dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Untuk mengembangkan keterampilan berpikirmu, buatlah mind map atau peta pikiran dari materi yang telah kamu pelajari tersebut. Mind map dapat dibuat pada kertas manila, asturo, ataupun kertas karton. Kamu bebas berkreasi menggunakan spidol warna-warni dan membuat bentuk mind map sesuai keinginan. Buatlah sebaik dan sekreatif mungkin. Contohnya sebagai berikut. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Bisa kalian warnai seperti ini ya mind mapnya. Lanjut halaman 149. Ayo berdiskusi. Kesejahteraan masyarakat akan tercipta jika kegiatan ekonomi berlangsung stabil dan lancar. Tingginya kegiatan ekonomi akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa yang akan terjadi jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik? Bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat? Diskusikan hal tersebut bersama 4 orang temanmu, kemudian tulislah hasil diskusi pada kolom berikut. Alternatif jawaban untuk laporan hasil diskusi bisa seperti ini ya. Kegiatan ekonomi dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik, tentu berakibat pada kelangsungan hidup seseorang. Kehidupan masing-masing individu akan terganggu, sehingga tidak ada kenyamanan dalam hidup. Tiap individu akan selalu berusaha agar kebutuhan bisa terpenuhi, bahkan dengan berbagai cara. Akibatnya adalah dilanggarnya norma-norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban yang pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat. Saat masalah-masalah sosial makin merebak di masyarakat, maka sulit bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, yang pada akhirnya dapat merusak nilai persatuan dan kesatuan. Lanjut halaman 150. Ayo renungkan, apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah ada hal yang belum kamu pelajari? Apa manfaat pembelajaran hari ini untuk kamu? Tuliskan pada kolom berikut hasil renungannya. Misalnya, hari ini saya telah belajar tentang sikap rasa ingin tahu, percaya diri, bekerja sama, toleransi, dan bertanggung jawab. Pengetahuan tentang isi iklan perilaku menunjukkan persatuan dan kesatuan. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, keterampilan tentang mengidentifikasi dan mengkomunikasikan. Manfaat pembelajaran hari ini, saya jadi lebih tahu tentang isi iklan dan perilaku yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Pernahkah kamu mengikuti ibumu belanja kebutuhan rumah tangga di pasar, warung, atau supermarket? Kegiatan ekonomi apa yang dilakukan ibumu? Coba diskusikan bersama orang tuamu tentang tujuan dan manfaat dari kegiatan yang dilakukan ibumu. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Laporan hasil diskusi bersama orang tua. Misalnya seperti ini ya.
Saya pernah mengikuti ibu berbelanja ke pasar. Di pasar, ibu membeli beberapa macam kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ekonomi yang ibu lakukan tersebut termasuk kegiatan ekonomi konsumsi. Tujuan kegiatan ekonomi konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.